luar biasa. Saya harus memakai pakaian yang formal karena kita ini anak raja ya. Siapa yang merasa di sini anak raja, tolong angkat tangan. Sebutkan nama raja saudara. 1, 2, 3. Sebutkan nama raja saudara. 1, 2, 3. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan dulu lagu itu. Kita bangkit berdiri. Aku anak raja, engkau anak raja. 3 ya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Kita ya saya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saudara tahu mengapa diadakan ibadah di tempat ini? Dalam rangka merayakan kelahirannya sebagai manusia. Itu ingat, bukan kelahirannya sebagai Tuhan. Jangan salah menafsirkan atau merenungkan firman Tuhan. Dia lahir sebagai manusia biasa sama seperti saudara. Namun luar biasanya dia berbeda dengan kita. Kalau dia yang kita sebut anak raja, dia Raja Yesus Kristus, dia sudah diberitakan ribuan tahun sebelum lahir. Amin. Amin. Apa namanya? Nubuatan. Nubuatan para nabi telah menulis bahwa dia akan lahir di kota Bethlehem Efrata, kota desa yang paling kecil di negeri Judea, karena akan lahir dari situ seorang raja yang kerajaannya sejak dahulu kala, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Dia akan memerintah Israel untuk selama-lamanya. Mika 5 ayat 1. Amin. Dan banyak juga dalam kitab-kitab Ibrani, Yesaya, Yeremia, Rata, Yeskiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obaya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jeremia, Hagai, Zakaria, Maleaki, banyak menulis sebelum dia lahir. Jadi saudaraku, jangan lupa, dia datang dalam wujud manusia sama seperti saudara dan saya. Ini catatan yang pertama. Dan dia sudah diberitakan bahwa Yohanes Pembaptis, saudara sepupunya, saya katakan saudara sepupunya karena Bible mengatakan Maria dan ibunya Yohanes itu kakak beradik. Yohanes duluan lahir, ya. Namanya siapa? Elizabeth, ya. Duluan dia mengandung. Dan pada saat Elizabeth mengandung, datang firman Tuhan kepada Maria, engkau juga akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dia adalah raja di atas segala raja, dan engkau akan menamainya dia siapa? Yesus Kristus. Ini haleluya. Tentu dikatakan dunia, makanya orang bersorak-sorak tentang kelahirannya. Saya mau katakan kepada saudara, patutkah kita ingat, ataukah lebih baikkah kita ingat tentang kelahirannya 2000 tahun yang lalu daripada hari ini? Saya mau tanya dulu, siapa yang bisa jawab? Mana lebih berharga? Atau apa artinya orang merayakan tentang kelahirannya? Cukup jelas pertanyaan saya. Apakah ada artinya dirayakan pada hari ini? Hari apa? Hari Sabtu tanggal
Tanggal 12 2021. Apa artinya itu? Padahal dia kan sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Siapa yang bisa hanya beberapa kata menjawabnya? Tidak satupun ya. Berarti selama ini saudara merayakan Natal, boleh saya katakan kurang atau tidak menghayati. Boleh saya katakan demikian? Tapi mungkin saudara bisa jawab seperti nanti saya jawab, karena kurang paham pertanyaan saya. Yang saya maksud adalah dia lahir setiap hari di hati dan pikiran manusia. Dia lahir kapan saja, bukan hanya 2000 tahun yang lalu. Amin. Saudara mau dia lahir di dalam hatimu? Coba angkat tangan. Saudara mau dia lahir dalam jiwa dan batinmu dan rohmu, dan dia bermukim dalam tubuhmu, karena firman Tuhan mengatakan tubuhmu adalah baitku yang kudus. Maukah saudara mengundang dia lahir sebelum kita masuk dalam acara berikutnya? Maukah saudara? Puji nama Tuhan. Jangan hanya di bibir. Ya, jangan hanya di bibir. Saya sengaja mengajak Anda berdiri lebih lama. Kalau di sel mungkin Anda duduk dan tidur-tiduran, jarang berdiri. Lebih baik berdiri begini untuk sekian lama sebelum kita masuk lebih jauh ibadah ini. Nanti akan kita baca Yesaya. Kalau di sini tidak ada kitab Yesaya, nanti kita baca di Lukas, Injil Lukas. Tetapi aneh bin ajaib. Ajaib bin aneh. Di Injil Lukas 4 nanti, jauh 2000 tahun, beribu-ribu tahun yang lalu, sudah ditulis Yesaya. Saya ulangi sekali lagi. Nanti yang kita baca di sini, Injil Lukas ya, di Injil Lukas 4. Nanti kita baca bersama-sama. Saya sudah tandai di sini biar cepat. Itu sudah ditulis beribu-ribu tahun di kitab Yesaya. Banyak orang Kristen kurang memahami atau menghayati. Luar biasa. Itulah perkataan saya semula tentang kelahiran dia. Di banyak dia sudah diberitakan oleh pemuka-pemuka agama Ibrani. Bahkan setiap ibadah orang Yahudi dulu ini selalu dibacakan setiap beribadah. Yaitu nanti kita baca Yesaya 53. Di sini tidak ada. Di sini hanya Mazmur dan Amsal, perkataan Raja Sulaiman dan perkataan Raja Daud. Tapi tidak apa-apa. Ya, tetapi saya mau yakinkan apa yang kita baca dalam Lukas nanti ada itu di dalam Yesaya 61. Ya, mungkin saudara tidak tahu apa nanti yang kita baca. Jadi saya sengaja ini tidak langsung dibagi-bagikan. Sangat berharga ini saudaraku. Sekali lagi saya katakan, ada banyak pengorbanan menjadikan buku yang kecil ini. Ya, banyak orang sebagai donasi memberikan ini kepada banyak segala negara. Di gunung dan di lembah, di kota, di pedesaan, dimanapun, di penjara, rumah sakit, di tempat peperangan sekalipun, Injil ini dibagi-bagi. Karena itu saudara, ya, Injil kebanyakan ditulis di sini tidak untuk diperjualbelikan, tapi jangan pernah memandang rendah karena gratis. Ada pernah saya mendengarkan di sel Injil ini disobek-sobek, dibuat jadi rokok, karena dia tidak mengerti, karena rokok susah dalam tahanan atau penjara. Injil yang kita bagi-bagikan ini dianggap sepele. Tetapi ini adalah firman Tuhan dan perkataan manusia, perkataan nabi-nabi itu menjadi firman Tuhan. Oleh karena apa? Karena mereka menulis dan berbicara atas nama Tuhan. Makanya semua ini firman Tuhan. Tidak harus Tuhan itu berbicara baru dia menjadi firman. Amin. Makanya perkataan Nabi Musa, apapun dikatakan itu karena dia sudah menjadi hamba Tuhan, itulah menjadi firman Tuhan. Maka itu firman Tuhan bisa disampaikan lewat manusia-manusia sekarang.
Saudara rindu menyampaikan firman Tuhan. Ada kerinduan bagi saudara? Kenapa Cekmat Paung bisa, saudara tidak bisa? Kenapa saya bisa juga? Pernah saya juga ditahan di Polres di sini. Cuma tidak sampai 1 hari. Terus dilepas karena tidak cukup bukti. Tapi saya rasakan bagaimana 1 malam di tahanan itu. Luar biasa. Baunya setengah mampus, sesaknya setengah mampus. Tapi saya mau katakan kepada saudara-saudaraku, Tuhan Maha hadir di penjara-penjara. Tuhan Maha hadir di tahanan polisi, karena Dia sangat mengasihi orang yang berdosa. Dia datang kepada orang berdosa. Dia datang bukan kepada orang suci. Kalau saudara jujur orang berdosa, percaya Tuhan semakin datang kepada. Tuhan semakin datang kepada. Firman-Nya akan datang semakin kepada. Karena itu Tuhan, saya berkatakan, kapan lagi kami memulai ibadat di sini? Dulu setiap minggu dan Kamis saya masuk di sini. Tetapi sejak bulan 3 tahun 2000, kami tidak bisa masuk lagi di sini bikin ibadat. Ya, banyak sekali ibadat kita dilakukan di lobi, di depan sel-sel saudara itu. Di situlah 2 kali seminggu. Puji Tuhan melalui Pak Samosir, saudara berkenan di sini. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan merahmati saudara, memberikan saudara duduk di tempat yang berbahagia ini, yang mewah ini, yang dirahmati, dibayangkan pimpinan daripada Polrestabes ini, itu tempat duduknya. Di situ, kalau bikin ibadah, di sini Pak Samosir, di sini semua umat Nasrani, pimpinan Polrestabes, saudara duduk. Itu makanya saya bilang di dalam Tuhan, saudara, anak raja sekarang, saudara juga raja kalau saudara mau. Amin. Tepuk tangan lagi sama dia. Kita bernyanyi lagi sambil berdiri, masih kuat? Masih. Saya lebih senang berdiri begini. Hari ini, nanti hari ini harinya Tuhan, kita ganti untuk yang kedua, harinya Natal. Oke? Ini saya ganti di Sunggal, Polsek Sunggal. Ini saya bawa ini nyanyinya. Saya ganti hari ini harinya Tuhan. Saya ganti ayat yang kedua, harinya Natal. Jadi kalau di sana bisa dinyanyikan, di sini juga kita bisa nyanyi. Amin. Amin. Kita nyanyi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ganti Natal. Hari ini harinya Natal. Harinya Natal. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Natal. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Natal. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Saya mau katakan jangan sampai lupa, ibadah yang benar bukan harus menurut tata cara gereja kita. Amin. Itu sangat terbatas. Jangan saudara fanatik dengan gereja. Ini juga gereja. Amin. Ini juga gereja. Cuma secara organisasi, ya gereja ada mengeluarkan surat-surat. Hanya di situ saja. Ini juga gereja saudaraku, di mana 2-3 orang berkumpul sudah gereja. Bahkan diri kita sendiri ini memiliki gereja yang sifatnya pribadi. Kenapa?
di dalam tubuhmu, di dalam tubuhku, di dalam tubuh Pak Polisi, di semuanya, Roh Tuhan berdiam. Tuhan itu sendirilah kepala gereja, dan dialah gereja yang sejati. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Maka itu jangan alergi kalau di gereja saudara tidak ada tepuk tangan, tidak ada seperti ini. Tolong jangan lupa, beribadah adalah beribadah dengan roh, sama dengan berdoa. Saya mau katakan doa itu apa? Doa itu apa? Bisa dijawab? Tolong ini. Yang bisa menjawab singkat. Tidak ada yang bisa? Doa hanya hubungan roh kita dengan roh Tuhan, lain tidak. Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, maha mendengar, maha melihat. Orang Ibrani sampai sekarang ini dikatakan Elohim Kai, El Kai. Ingat itu El Kai. Biasa tulisan A K A H A I, El Kai. Saya mau katakan apa artinya yang kita renungkan. Kalau dia maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, kenapa dua saudara setting? Saudara tulis, Anda kantongi, mau berdoa, baca lagi, dikeluarkan. Itu mantra. Sekali lagi saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus itu bukan doa sesungguhnya, adalah mantra. Kenapa saudara setting dia berbicara? Kenapa satu sama lain saudara tidak disetting berbicara? Adakah saudara setting berbicara? Tidak kan? Tidak kan? Bebas kan? Loh, kenapa sama Tuhan tidak bebas? Ini perlu saudara renungkan. Mungkin selama ini saudara tidak tahu. Dua saudara kantongi, dan dua itu bolak-balik. Itu besok, itu juga kemarin, itu hari ini. Itu udah mantra itu. Dan Tuhan paling tidak suka dengan demikian. Kepada Tuhan yang matilah layak disampaikan mantra. Kita sama-sama mengatakan kepada Tuhan yang mati layak disampaikan mantra. Tetapi Tuhan yang hidup, doa yang hidup. Amin. Selama ini saudara berdua jangan salah. Pak Pendeta, kenapa doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus yang disebut doa Bapa kami? Itu bolak-balik dibaca. Saya mau katakan itu doa kor. Doa kor. Namanya kor nggak mungkin dong. Kata-katanya beda-beda kan. Kacau lah kurnya kan. Betul? Lagunya juga itu. Temponya juga itu. Nanti kita berdoa Bapa kami. Itu bolak-balik. Saya tidak katakan khusus untuk itu agar ada kor doa. Makanya itu tidak ditambah, tidak dikurangi. Itulah bedanya dengan dua saudara yang jangan dibikin jadi mantra. Itu perlu kita ulang. Sedikit lagi sebelum kita duduk. Dan saya mau katakan satu lagi. Kalau dia datang ya sebagai raja, kalau dia datang sebagai Tuhan, ada banyak orang bertanya, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Mengapa Tuhan orang Kristen itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri? Kenapa dia raja Yahudi, justru orang Yahudi menangkap, membunuh, menyalibkan dia? Orang yang demikian tidak mengerti. Jangankan dia tersalib, sebelum lahir pun dia sudah dibicarakan. Tempatnya pun dan namanya pun sudah disebut, ya, dan kematiannya pun sudah disebut. Nanti akan saya baca, satu orang nanti membaca, ada di Yesaya 53. Saya minta nanti salah satu membaca itu, jangankan saya, ya. Nanti di situ kita lihat. Dan satu hal lagi jawabannya adalah dia yang lahir, saya ulangi, sebagai manusia. Walaupun dia itu pencipta langit dan bumi, dia itu El Sebaot, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan nama dia El Sebaot sampai sekarang orang Israel mengatakan itu. Jarang-jarang orang mengatakan. Jadi karena dia pencipta langit dan bumi, dia bisa aja dong suka-sukanya datang dalam wujud manusia.
Kalau dalam wujud gajah dengan bahasa gajah tidak akan nyambung bahasa manusia dengan bahasa gajah. Maka dia datang dalam bahasa manusia agar manusia itu boleh mengerti bahasa manusia itu sendiri. Dan soal kematiannya. Karena manusia tidak ada satupun selamat karena hukum Taurat. Karena manusia tidak akan selamat dengan perkataan-perkataan Nabi Musa untuk menyelamatkan diri. Karena manusia tidak ada selamat karena korban-korban bakaran. Tetapi oleh korban satu orang, penyembelihan satu orang, semua orang diselamatkan. Kalau kita tinggal di dalam Dia, maka orang Kristen tidak ada lagi penyembelihan. Ya, amin. Tidak perlu kita menyembelihkan domba-domba. Karena Tuhan mengatakan, memang engkau memberikan korban bakaran, memang engkau beribadah kepadaku, tapi hatimu menjauh kepadaku. Makanya dia datang ke dunia. Tak sanggup ibadah manusia, tak sanggup korban-korban bakaran manusia untuk menyelamatkan dirinya. Hanya karena kematian oleh bilur-bilurnya. Orang semua selamat. Asal tinggal sampai setia, sampai maaf sama dia. Kita tahu bagaimana Wahyu mengatakan orang yang mati di dalam Dia akan bersama-sama orang yang hidup di dalam Dia, menjemput kedatangannya kedua kali bersama seluruh penghuni sorga, bersama semua malaikat di sorga, menyongsong Dia di awan hari. Nanti baca di Wahyu. Bedukah saudara sebagai orang yang mati di dalam Tuhan dan hidup di dalam Tuhan pada saat Dia datang. Saudara dan saya menantikan Dia menyongsong. Dan kita bersama-sama dengan, lihat tangan saya, bersama-sama Dia turun ke bumi ini. Bagaimana Dia naik ke surga, begitu juga Dia turun. Amin. Jangan keliru iman saudara. Maka itu lewat penjara, firman Tuhan paling empuk, paling enak disampaikan. Karena saya mau tanya, yang paling hina di dunia siapa? Tempat yang paling hina di dunia, tolong angkat tangan dulu. Bisa. Kita ini interaktif. Jangan bawa-bawa gereja, kok di gereja nggak bisa, kok di sini bisa. Saya mau interaktif. Tempat yang paling hina di dunia, tolong. Penjara. Oh, bagaimana saudara bisa? Logikanya apa? Logikanya? Kebersihan kurang, Pak. Kebersihan kurang, saya kira nggak tepat. Jangan menyinggung hati Pak Samosir. Tolong logika yang paling tepat. Jawab. Nggak bebas, Pak. Hah? Nggak bebas. Kurang, jangan buka. Nggak bebas. Nggak bebas. Hanya satu tempat penjara. Penjara itu tempat orang yang bersalah. Ya, tempat bersalah identik dengan tidak bebas. Tapi lebih tepat tidak bebas. Ada lagi? Langsung saja. Perhatikan ini. Prison, hospital, for crusade, for crusader. Saudara tahu? Inilah simbol pelayanan saya. Penjara dan rumah sakit untuk perang salib. Ini nanti kita renungkan. Kita berperang bukan kepada manusia, tetapi kita berperang kepada roh-roh jahat. Ke apa? Dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran, ya, dan semua. Ini yang kita perangi. Maka itu saya bilang, nanti kalau saudara buka di sini Matius 25, Tuhan Yesus mengatakan masalah kambing dan domba, yang mana nanti yang ke surga, mana yang ke neraka, kanan dan kiri. Dan di sini dikatakan soal penjara dan rumah sakit. Kenapa di situ disinggung penjara dan rumah sakit? Karena inilah tempat yang paling hina di dunia, oleh karena penjara tidak bebas. Betul jawabannya. Siapa yang jawab tadi? Tidak bebas, rumah sakit pun tidak bebas. Mana bisa Anda lari dari rumah sakit? Apalagi penjara. Di Korea dulu ditembak kalau lari. Keluar coba kau lari, kena COVID-19, ditembak mati. Itu di Korea dulu. Saking ganasnya. Makanya penjara dan rumah sakit terbelenggu. Kalau di rumah sakit masalah penyakit, di sini masalah KUHP. Silakan duduk, dan ini tolong bagi-bagikan, tidak apa-apa, ya. Sekarang saya mau tunjukkan bahwa firman Tuhan ini disampaikan kepada saudara. Silakan. Kasih 3 1 2 3 dibagi ke belakang.
Ya, saya lanjutkan. Bagaimana ini sampai kepada saudara untuk menghargai Tuhan. Makanya penyerahan Bible ini sangat berharga di mata Tuhan. Ada 4 lagi di sini yang tidak ada kartu namanya. Saya sengaja. Ini Pak, ini aja 4 tas. Tadi sudah hitung. Tolong ya. Saya sengaja di dalam Alkitab itu ada kartu nama. Tolong jangan diganti tempatnya, agar cepat saudara nanti membuka Lukas. Ya, sengaja itu saya bikin. Jangan ganti tempatnya ya. Ya, Lukas 4. Nanti kita akan baca bersama-sama. Bagi yang 4 lagi tadi tidak sempat, tolong diisi di Lukas 4. Ya. Baik. Saya minum dulu. Sudah jumpa? Baik, kita akan baca Lukas 4 ayat 18-19. Yang 4 Alkitab tadi sudah jumpa? Sudah. Yang 4 tadi tidak ada kartu nama saya. Baik, kita berdiri membaca sama-sama dengan suara yang nyaring. Kita berdiri. Ya, sudah. 3, 18, 19, 3, ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Dia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan orang-orang yang telah datang. Saudara, ada berapa bagian di situ? Yang pertama apa? Menyampaikan kepada orang miskin. Yang kedua, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, termasuk saudara. Ya, maafkan saya kalau saya katakan demikian. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, ini menyembuhkan sakit penyakit, ya. Dan seterusnya untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, yang diperlakukan tidak adil, ya. Untuk memberitakan tahun berapa Tuhan telah datang, artinya tentang akhir zaman, tentang firman Tuhan. Jadi saudara-saudara menjadi hamba Tuhan untuk memberitakan firman-Nya yang hidup. Silakan duduk saudaraku. Dan saya lanjutkan pembicaraan ini, apa yang saya katakan tadi, ini sudah tertulis di dalam Yesaya 61. Sayang di situ tidak ada kitab Yesaya. Ya, kenapa tidak ada kitab Yesaya di situ? Saudara, saya tambahkan sedikit. Ini adalah buku dari organisasi yang namanya The Gideon International. The Gideon International ini adalah khusus menginjil bagaimana orang cepat bertobat, bagaimana cepat orang mengerti tentang kerajaan surga, bagaimana orang cepat menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya tanpa teologi yang mematikan, yang membingungkan. Inilah makanya kitab yang kecil ini hanya Injil. Bukan artinya perjanjian lama, ya. Dari kejadian keluaran di mana bilang ulang, Yosua, Hakim, Rut, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kirub, Agub, sampai Yesaya, Yeremia, Ratabi, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jepanya, Hagai, Cahaya, Malaikat. Ini bukan tidak dipercaya atau tidak diterima, tetapi diterima. Ya saudaraku, ada pertanyaan ini sama saya, Pak Pendeta, kenapa di sini tidak ada perjanjian lama? Karena ini visi dan misinya untuk orang-orang cepat bertobat dan orang-orang cepat menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tangan dulu buat Dia. Dan inilah artinya secara praktis disampaikan kepada saudara. Tapi di sini dicantumkan Mazmur, itu kebanyakan Mazmur Daud. Dan Amsal itu adalah perkataan daripada Raja Sulaiman yang sangat terkenal, karena ini ada di kitab suci tetangga kita. Ada. Dan saya selalu mengatakan kepada misalnya saya berbicara di tahanan yang di situ banyak Muslim, ya, biar kita nampak bersaudara. Ini juga ada di Al-Quran. Dan mereka juga percaya bahwa nabi-nabi semua itu datang dari Israel. Semua nabi-nabi yang ada di kitab suci ini dan di Al-Quran itu, kecuali ada yang mereka percaya yang terakhir itu, semua berasal dari orang Yahudi, orang Israel. Tidak ada di luar itu nabi. Tidak ada di luar Israel, Yerusalem, pengajaran keselamatan dan segala pengertian. Saudara lihat ini.
lampu terang. Ini orang Yahudi yang menciptakan. Saudara lihat ini mic ini orang Yahudi yang menciptakan. Pesawat-pesawat terbang, rudal-rudal, dan segala macam. Dan semua teknik pertanian yang sampai sekarang dunia ini mengakui teknik pertanian Israel tidak ada duanya. Anggurnya lebih enak, lebih besar, dan segalanya. Bahkan di Indonesia masuk pertanian Israel, tapi melalui Singapura. Karena apa? Kita munafik. Jujur aja saya katakan, munafiknya kita tidak langsung dari Israel, karena tidak ada hubungan Indonesia secara pemerintahan dengan Israel. Tetapi ada presiden yang belakangan ini ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Arab Saudi ya sudah menyanyikan lagu kebangsaan Israel di negara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Israel sekarang ini bukan pengertian hanya negara Yahudi. Israel pengertiannya adalah umat pilihan, umat kesayangan. Saudara dan saya adalah Israel. Amin. Iya, jadi jangan pernah takut menyebut Israel. Anak saya namanya Israel. Pemain sepak bola Indonesia ada namanya Israel. Israel di sini adalah bukan kita itu artinya tidak memperhatikan hubungan yang belum ada dengan Israel. Ya, kita tidak membelot dengan pemerintah. Tetapi Israel sudah diakui oleh dunia. Semua negara yang berperang kepada Israel, kecuali Palestina, semua sudah memberkati Israel. Luar biasa kan? Ini makanya di YouTube saudara bisa buka negara-negara yang berperang kepada Israel. Semua